Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai organ ekskresi, yaitu organ ginjal, di mana organ ginjal itu sebagai organ ekskresi menghasilkan urin sebagai sisa dari metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, pada materi di atas sebelumnya kalian sudah mempelajari apa saja sih organ ginjal itu, strukturnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih proses terbentuknya urin. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu struktur dari organ ginjal atau organ ekskresi pembentukan urin. Yang pertama di sini adalah ginjal. Ini ginjal. Kemudian setelah ginjal ada organ berikutnya namanya ureter. Untuk mempermudah kalian mengingat, ingat saja tulisan T, artinya tengah. Berarti ureter adanya di tengah-tengah. Lalu kandung kemih. Kandung kemih adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Kemudian yang terakhir untuk pengeluaran urin melalui uretra. Ingat aja ada kata-kata A-nya berarti akhir, supaya tidak terbalik antara ureter dan uretra. Ureter tengah, uretra akhir. Baik, setelah itu apabila organ ginjal ini kita lihat struktur bagian dalamnya, maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini organ ginjal ini ada namanya pelvis atau disebut juga dengan saluran ginjal. Lalu ada medula atau namanya adalah sumsum ginjal. Lalu ada bagian terluar namanya adalah korteks. Baik, apabila organ ginjal ini kita potong seperti ini ya, maka kita akan melihat struktur bagian dalamnya. Di dalam ginjal kita ambil bagiannya, yaitu ada bagian terluar namanya korteks dan bagian sumsum namanya medula. Di antara korteks dan medula terdapat sebuah nefron. Kalau di gambarnya adalah sebuah nefron. Ya, ini adalah sebuah nefron. Nah, di dalam ginjal itu terdapat lebih dari 1 juta nefron, satu buah ginjal. Manusia memiliki 2 buah ginjal, berarti jumlahnya sangat banyak. Nah, di sebuah nefron ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah glomerulus. Di glomerulus ini terdapat pembuluh darah yang mengalirkan darah ke dalam nefron. Ini adalah glomerulus. Nah, ini bagian terluar ini yang bentuknya seperti kapsul, namanya adalah kapsula Bowman. Oke, bagian selanjutnya setelah glomerulus adalah TKP. TKP adalah kepanjangan dari tubulus contortus proximal. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, ingat aja huruf P. P di sini Ibu kasih nama pertama. Ya, jadi TKP dulu, yang pertama dulu, ya. Setelah tubulus contortus proximal atau TKP, bagian selanjutnya dari nefron adalah lengkungan. Lengkungan. Nah, karena bentuknya kayak lengkungan, ingat saja lengkungan. Ini namanya adalah lengkung Henle. Ya, karena bentuknya kayak lengkungan, lengkung Henle. Selanjutnya setelah lengkung Henle ada TKD atau tubulus contortus distal. Kalau tadi di sini sudah pertama, maka yang D adalah yang kedua. Ya. Jadi TKP dulu baru TKD. Bisa ya? Selanjutnya ada tubulus collectivus. Dari kata-kata collectivus, koleksi. Apa sih koleksi? Mengumpulkan atau disebut juga dengan tubulus pengumpul. Nah, oke, kita ulang. Ada glomerulus, ada kapsula Bowman, TKP dulu yang pertama atau tubulus contortus proximal, lengkung Henle, TKD, dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Selanjutnya bagaimana sih proses pembentukan urin itu sendiri? Mari kita simak. Oke.
Baik, proses pembentukan urin, pertama-tama darah akan masuk ke bagian ginjal, ke bagian nefron, kemudian akan ada di bagian glomerulus. Di glomerulus terjadi proses namanya filtrasi. Ingat kata-kata filtrasi, yaitu filter. Apa itu filter? Saring. Ya, atau saring atau penyaringan. Apa yang disaring di sini? Yang disaring adalah plasma darah yang bebas protein. Artinya, darah yang masuk melalui glomerulus dan nanti keluar masuk ke TKP harus bebas protein. Apabila ada proteinnya, artinya ada gangguan pada glomerulus. Apabila ada proteinnya, maka terjadi gangguan pada glomerulus, artinya ada gangguan pada filtrasinya. Apa gangguan tersebut? Karena gangguannya ini yang lolos dari saringannya adalah protein, maka penyakitnya adalah penyakit yang berkaitan dengan protein, namanya albuminuria. Albuminnya protein, urianya urin, artinya di urin ada protein. Oke, selanjutnya darah yang sudah bebas protein, ya, plasma darah yang sudah bebas protein disebut dengan urin primer. Plasma darah yang sudah bebas protein disebut urin primer. Urin primer, ingat ya, primer pertama ya. Kemudian masuk ke TKP, tempat kejadian pertama ya, atau tubulus contortus proximal. Di sini terjadi proses reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Re artinya kembali. Absorpsi artinya penyerapan. Artinya di sini terjadi proses penyerapan kembali. Karena tadi yang urin primer itu adalah plasma darah bebas protein, artinya di plasma darah itu masih banyak kandungannya. Apa saja sih kandungan pada plasma darah yang bebas protein atau disebut juga dengan urin primer tadi? Kandungannya itu ada air, ada glukosa, ada asam amino, ada urea, dan ada ion-ion organik. Nah, di proses reabsorpsi ini ada penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Ya, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Setelah itu akan masuk ke lengkung Henle. Di lengkung Henle ini terjadi proses sama, reabsorpsi. Re kembali, absorpsi artinya penyerapan, artinya terjadi penyerapan kembali. Apa yang diserap? Nah, tubuh ini kan memerlukan air, memerlukan garam, memerlukan zat-zat yang lain. Nah, di lengkung Henle ini terdapat penyerapan kembali. Yang diserap adalah airnya, garamnya, ya. Nah, setelah itu akhirnya volume filtrat atau volume hasil reabsorpsi ini menjadi berkurang. Hasil dari proses pada TKP dan lengkung Henle menghasilkan yang namanya urin sekunder. Kemudian urin sekunder ini akan masuk ke TKD, tubulus contortus distal, atau tadi ingat D-nya kedua. Nah, kemudian setelah direabsorpsi, hasil dari TKP dan LH atau lengkung Henle menghasilkan namanya urin sekunder. Urin sekunder itu
mengandung air, garam, urea, dan juga pigmen empedu yang memberikan warna dan bau pada urin. Kemarin kita sudah belajar mengenai organ hati yang menghasilkan empedu dari perombakan sel darah merah. Nah, dibuangnya melalui feses dan juga melalui urin, sehingga menyebabkan warna feses dan warna urin berwarna kuning kehijauan. Kalau di feses, kalau di urin warnanya kekuningan, ya. Nah, kemudian itu pemberian zat-zat tersebut dinamakan dengan augmentasi. Setelah melalui TKD menghasilkan yang namanya adalah urin sebenarnya yang siap untuk dikumpulkan di mana? Di tubulus kolektivus atau tubulus pengumpul. Nanti urin sebenarnya akan dikumpulkan di tubulus kolektivus untuk kemudian dialirkan menuju ke pelvis. Ya, ke sini ya, untuk kemudian dialirkan ke pelvis. Dikumpulkan dan untuk dialirkan ke pelvis. Kemudian setelah di pelvis, urin tersebut menuju ke ureter, lalu diteruskan menuju ke kandung kemih hingga 200-300 mili. Nanti kandung kemih akan membesar, kemudian akan memberikan impuls kepada otak bahwa sudah saatnya nih untuk buang air. Tapi tidak serta-merta apabila ini kandung kemih sudah penuh langsung urinnya keluar, tidak. Karena di sini ada yang namanya otot sphincter, otot yang menjaga agar urin tidak keluar. Otot ini secara sadar dikoordinasikan oleh otak. Jika sudah siap untuk dikeluarkan, maka otot ini akan terbuka. Urin tersebut akan keluar melalui uretra. Baik, sampai sini pembentukan urin. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Silahkan boleh diulang lagi videonya untuk memperjelas lagi apabila ada hal-hal yang kalian sempat terlewati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.